Oke, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku menghilangkan Milia. Pasti di sini ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Dan aku bakal ngejelasin tentang Milia singkat aja gitu. Terus aku bakal ceritain pengalaman aku menghilangkannya bagaimana. Nah, Milia itu sendiri, dia itu merupakan benjolan-benjolan kecil berwarna putih yang biasanya tumbuh di daerah pipi, hidung, dan di bawah mata. Nah, penyebab tumbuhnya milia itu sendiri, sebentar, satu lagi. Milia itu tuh kan biasanya bisa dialami oleh oleh bayi yang baru lahir sama orang yang dewasa. Nah, penyebab bagi orang dewasa yang mengalami milia ini, nah satu, itu karena adanya penumpukan sel kulit mati pada permukaan kulit, dan satu lagi karena wajah yang sering terkena paparan sinar matahari. Nah, terus gimana kalau misalnya kita udah punya milia, apa yang harus dia lakukan? Nah, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, kalian harus membersihkan wajah kalian dengan baik, ya. Terus kedua, kalian harus mengeksfoliasi wajah kalian secara rutin atau melakukan chemical peeling, ya, dengan menggunakan produk yang mengandung AHA BHA, karena dia bisa karena si milia ini sendiri kan dia tuh kan penumpukan sel kulit mati. Nah, kalau kita eksfoliasi secara teratur, sel kulit matinya bakal kekikis gitu. Nah, terus kita harus menggunakan produk yang ada kandungan retinol atau retinoid. Sebenarnya retinol sama retinoid ada persamaan sama ada perbedaannya. Cuman antara dua itu sama-sama kayak mencegah penumpukan sel kulit mati pada wajah gitu. Nah, kalau misalkan ya kalian udah melakukan hal-hal tersebut, tapi kalian ngerasa kok milia aku nggak hilang-hilang ya gitu. Nah, kalian harus konsultasi ke dokter. Jadi nanti dokter bakal kayak ngelakuin tindakan untuk milia kalian. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke pengalaman aku. Jadi pas pertama kali aku punya milia, aku tuh nggak tahu itu namanya milia. Aku malah ngiranya dia itu semacam komedo. Jadi dari dulu tuh setiap perawatan aku selalu kayak, kok milia aku nggak hilang-hilang ya, padahal kan biasanya kalau perawatan facial kayak gitu kan komedonya dihilangin. Nyampe aku suatu hari perawatan yang keberapa kali aku nanya, dok kok ini aku nggak hilang-hilang sih gitu, kenapa nggak ada apa-apain dokter, aku bilang gitu ke dokternya. eh Oh, ini mah udah dari sananya, ini udah genetik, jadi nggak bisa dihilangin, kata dokternya kayak gitu. Itu waktu itu aku masih treatment di suatu tempat gitu ya. Akhirnya ya udah, aku kayak bingung, ini apa sih kok nggak hilang-hilang. Nyampe tante aku bilang kayak gini, kakak kok rajin facial masih ada komedonya. Aku kan jadi kayak insecure gitu ya. Padahal aku udah kayak lumayan rajin treatment, nggak yang setiap hari ya, harus rajin gitu. Akhirnya aku kayak bingung, ini apa sih sebenarnya, aku bingung ini apa gitu. Nah, terus aku cari tahu, ternyata aku baru tahu kalau ini namanya milia. Dia tuh nggak sama, jadi dia tuh nggak boleh yang namanya dipencet, nggak boleh namanya di apa gitu. Nah, aku nyampe pernah suatu hari kayak gemes, aku tusuk-tusuk pakai jarum karena saking gemesnya gitu. Kemudian suatu hari tuh aku nyampe pindah ke klinik lain, yaitu Click House, kalian pasti tahu. Karena aku juga ngelihat orang-orang reviewnya katanya bagus tempat itu, ya udah akhirnya aku ke situ. Dan aku tanya, treatment untuk ngilangin milia ada nggak sih di sini? Oh, di sini masih belum ada kak, gitu. Masih belum ada. Oh gitu ya. Gue udah putus asa tuh. Sebenarnya dia treatment di situ bagus-bagus, cuman dia masih belum ada treatment buat ngilangin milia. Nah, akhirnya pas suatu hari aku treatment di situ, mbaknya kayak musulin, kak, aku tahu deh kak tempat yang bisa ngilangin milia. Nah, akhirnya dia ngasih tahu di mana, dia ngasih tahu di RH. Nah, akhirnya aku pergilah ke RH kayak konsultasi gitu. Dok, aku punya milia dok, gimana aku harus ngapain gitu. Nah, akhirnya dokternya ngasih krim, kamu pakai krim ini dulu, nanti kalau misalnya selama sebulan ini kamu pakai krim itu nggak hilang-hilang, ya udah kamu ke saya lagi gitu. Nah, akhirnya sebulan nih ternyata nggak hilang-hilang, ya udah aku balik lagi ke dokter, dan dokternya bilang ya udah kita lakuin tindakan.
Jadi tindakan yang dilakuin itu adalah namanya treatment counter. Nah, treatment counter ini sendiri dia itu harganya itu sekitar 300.000 nyampe 1 juta. Nah, kenapa kayak gitu? Karena harganya itu tergantung banyaknya milia yang kalian punya. Nah, karena waktu itu milia aku tuh banyak di daerah sini sampai di daerah jidat. Jadi aku waktu itu ngeluarin sekitar 1 juta berapa gitu. Nanti jadi treatmentnya itu kalian tuh mukanya bakal kayak dikasih krim. Dia itu biar nanti pas kalian dilakuin treatment gak begitu sakit. Jadi treatment itu kayak dibakar gitu di bagian milianya. Jadi bagian milia itu dibakar. Nggak tahu itu kayak dikikis atau dibakar, aku juga gak ngerti. Soalnya pas treatment aku kayak ngerasa ada bau-bau bakar gitu loh guys gitu. Nah udah deh guys, setelah selesai treatment dia tuh bakal ada efek muka kita kayak merah-merah gitu kayak biasalah merah-merah. Nanti sama dokternya itu bakal dikasih krim namanya. Nah ini nih krimnya nih. Ini tuh krimnya itu kayaknya untuk biar dia cepet kering gitu ya lukanya, dan kayak terlindungi biar nggak kena sinar matahari gitu ya, intinya gitu. Ini dipakainya pagi sore malam, pokoknya dia tuh harus terlindungi lah gitu biar nggak kena apa-apa gitu deh. Nah udah selesai, hilang udah milia aku. Cuma waktu itu aku rada susah ngilangin bekasnya karena waktu itu aku belum terlalu mengenal skincare gitu, jadi kayak harus treatment dulu gitu ke klinik biar untuk ngilangin si bekasnya itu. Nah pertanyaannya, apakah milia bisa tumbuh lagi? Ya, bisa tumbuh lagi. Dan itu aku juga alami. Jadi selang berapa tahun gitu, setahun apa ya setelah aku hilang milia itu, ternyata milia aku tumbuh lagi. Nanti aku bakal kasih fotonya. Tumbuh tapi nggak sebanyak dulu, jadi tumbuh cuma beberapa aja. Nggak tahu dari aku yang salah merawat wajah aku atau gimana, jadi tumbuh lagi 4. Nah di situ karena aku udah mulai mengenal skincare, jadi aku kayak ya udah aku eksfoliasi teratur dulu karena aku masih sayang gitu kan, kayak mau treatment itu lagi, harganya juga lumayan gitu. Nah akhirnya aku kayak ya rajin eksfoliasi. Aku biasanya tuh waktu itu eksfoliasi suka pakai ini dari AHA BH Aquos RX. Aku kayak kadang suka aku tempelin di milia aku. Tapi aku udah nyampe ngabisin, ini udah botol keberapa nggak tahu. Tapi ternyata milia aku nggak hilang gitu. Ya udah, aku coba lain deh, aku coba produk lain. Aku coba produk yang ada retinoidnya. Nah akhirnya aku belilah ini The Ordinary Granactive Retinoid 2% Emulsion nih. Nah aku pakai ini, katanya aku searching juga ya, juga bisa katanya menghilangkan milia. Nah tapi ya udah aku gunain deh nyampe ini udah mau habis sih. Aku gunain nyampe berapa ini nggak habis, aku udah setiap malam pakai ini, nggak hilang. Aku ngabisin ini sebulan, enggak ngabisin sih, aku nggunain ini sebulan. Literally kayak aku udah apa ya, udah rajin eksfoliasi kan. Aku selain pakai ini aku pakai eksfoliator lain ya, tetap nggak hilang. Jadi kayaknya emang harus di treatment gitu. Kenapa aku coba pakai produk dulu, kenapa aku nggak langsung treatment aja? Jadi sebenarnya gini, aku dulu langsung treatment karena aku belum mengenal skincare. Nah setelah aku mengenal skincare dan aku baca-baca, ternyata produk yang mengandung AHA, BHA, dan retinoid itu bisa menghilangkan. Kenapa aku nggak coba? Siapa tahu cuman nyobain kedua produk ini bisa menghilangkan gitu kan. Ya udah, aku dengan sabar menggunakan mereka berdua dan ternyata nggak bisa ngilangin gitu guys. Tapi ini si yang Granactive Retinoid ini punya fungsi lain sih di muka aku, jadi aku nggak terlalu nyesel beli dia. Ya udah akhirnya baru deh aku treatment lagi, karena sebenarnya emang jujur aku beli produk ini karena aku pertama siapa tahu aku bisa lebih menghemat gitu, nggak pakai langsung treatment, pakai ini aja udah hilang. Ternyata enggak gitu guys. Dan banyak yang bilang kalau punya milia tuh harus sabar, tapi kapan gitu sabarnya, sampai kapan? Ini kayak buat orang yang nggak sabaran kayaknya. Kalian ya udah langsung aja lah konsul ke dokter gitu ya. Udah akhirnya aku langsung ke RH lagi dan melakukan treatment lagi. Nah karena milia aku cuman sedikit, cuman 4 biji gitu, beberapa butir gitulah. Jadi waktu itu aku cuma ngeluarin 800.000 sih gitu. Jadi guys, inti marketingnya buat kalian yang nggak mau punya milia, karena ngilangin milia itu super duper susah. Kalau cuman kayak pakai krim atau apa, terus kalau misalnya kalian treatment harganya juga lumayan, mendingan kalian mencegah. Yaitu pertama, kalian itu harus
menjaga kebersihan wajah kalian, menggunakan sunscreen biar wajah kalian nggak terkena sinar paparan matahari, terus menggunakan krim yang ringan supaya nggak ada penumpukan sel kulit mati gitu, terus eksfoliasi yang rajin gitulah intinya. Insya Allah kalian nggak bakal dapat milia gitu guys, karena sebenarnya memang milia ini nggak berbahaya, cuman kayak mengganggu pemandangan wajah gitu loh. Oh iya, aku juga pengen ngasih informasi ke kalian kalau aku kemarin kan habis treatment di Click House. Siapa tahu kalian udah biasa treatment di Click House terus kalian punya milia. Ada nggak ya sekarang di Click House? Udah ada guys, senang. Dia tuh namanya juga hampir sama, Electro Cauter. Harganya juga mulai dari 500.000 sampai 1 juta. Jadi kalian bisa treatment di Click House ataupun RH kalau pengen ngilangin milia gitu. Ya mungkin cukup sekian cerita pengalaman aku menghilangkan milia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Tolong ya guys, di subscribe. Dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye.